Tugas Bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas institusi ini dalam netralitas, utamanya dalam agenda-agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada. Indonesia ini masyarakat majemuk. Menegakkan aturan hukum ini haruslah adil dan humanis. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Saya tambahkan lagi, jangan hanya tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Kemudian yang keenam, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi. Tapi tegakkanlah aturan hukum supaya jangan ada hate speech, ada hoax, dan segala macamnya itu. Harapan kami adalah Bapak menjadi pimpinan paling tinggi supaya membangun habitus baru di lembaga ini. Habitus lama Bapak tinggalkan dan habitus baru Bapak bangun. Ada 60-an ribu kasus yang mangkrak di lembaga ini. Tidak jelas penyelesaian. Inilah tantangan Bapak. Pertanyaan kami, tolong kami dikasih sedikit apa yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi, menyelesaikan puluhan ribu kasus yang mangkrak ini. Penegakan hukum di Indonesia masih dipertanyakan. Hukum dinilai masih pandang bulu dan hanya menyasar ke kelompok bawah yang berseberangan dengan penguasa. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman, lewat akun Twitternya. Hukum kini tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah. Benny mencontohkan penegakan hukum dalam kasus korupsi. Hukum tampak tumpul jika yang terlibat berasal dari partai penguasa, sementara jika yang terlibat korupsi dari partai luar pemerintah, maka penegak hukum terkesan sangat tajam. Contoh, kalau yang terlibat korupsi berasal dari partai penguasa pasti aman, tidak bisa disentuh tangan hukum. Tapi kalau yang berseberangan dengan penguasa, hukum sontak jadi tajam bagi sembilu. Itulah awal dari robohnya keadilan, liberty. Lebih lanjut, Benny K. Harman meminta penguasa untuk tidak pernah melupakan sejarah, termasuk sejarah bangsa Indonesia sendiri, di mana kehebatan dan kekuasaan sebesar apapun yang memproteksi sang diktator, termasuk militer dan para cukong sekalipun, dia tidak akan pernah bisa bertahan. Sementara itu, Presidium kami, Din Samsudin, mengatakan, Indonesia saat ini dalam kondisi bahaya, dengan alasan telah terjadi kekacauan di hampir semua sektor kehidupan. Early warning ini disampaikan karena kemerosotan dan kekacauan telah terjadi hampir di semua bidang, baik itu kehidupan masyarakat dan kondisinya semakin luas dan dalam. Kekacauan politik ini mengakibatkan rakyat menderita. Kekacauan ini seperti terjadi di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup. Dari sisi ideologi, terjadi ancaman secara sistematis dan konstitusional terhadap keberlangsungan ideologi Pancasila. Misalnya, ketika muncul keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, dalam keputusan itu menegaskan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Di sisi lain, terdapat keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008 dan telah ditetapkan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Kala itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya itu, Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 otomatis menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tidak berhenti di situ.
Rongrongan terhadap Pancasila terjadi setelah DPR dalam rapat paripurna yang digelar secara fisik maupun virtual menyatakan persetujuannya terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila per 12 Mei 2020. Sangat jelas, dalam RUU tersebut telah berupaya mengubah dan memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Adanya niat kudeta konstitusional dengan mengubah dasar negara Pancasila yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tinggi negara tersebut sangat jelas merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara. Sementara itu, hal sama juga diungkapkan Rohmat Wahab mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam 1 tahun terakhir. Kami menyampaikan bahwa saat ini negara dan bangsa Indonesia dalam kondisi bahaya karena akibat kemerosotan dan kekacauan yang telah terjadi hampir di semua bidang kehidupan rakyat yang kondisinya semakin luas dan dalam. Sementara itu, Said Didu mengatakan, pada 2020, pemerintah mengambil utang sekitar 1.100 triliun lebih, padahal kebutuhannya hanya 900 triliun. 650 triliun itu adalah pencetakan uang dari Bank Indonesia. Jadi sebenarnya, kalau Bank Indonesia tidak mencetakkan uang, itu artinya dia telah membeli sun di pasar primer. Uang itu sebenarnya berarti nafas buatan sudah 650 triliun. Menurut Said, ekonomi Indonesia saat ini tidak bergerak, sedangkan yang bergerak adalah fiskal yang dikasih nafas buatan. Ekonomi rakyat tidak bergerak, bank tidak bisa menyalurkan kredit. Itu artinya pembuluh darah itu sudah tidak bisa menerima asupan oksigen dari nafas buatan. Said pun juga menyampaikan analisisnya terkait ekonomi Indonesia di 2021 ini. Analisa saya bahwa rakyat Indonesia masih bisa hidup di 2020 itu adalah karena tabungan dari 2019. Tabungan di 2020 sudah habis, maka pada ekonomi real saya perkirakan akan menghadapi persoalan besar di triwulan 1 dan 2 2021. Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli merasa heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait komoditas pangan strategis yang sampai saat ini masih diimpor seperti gula dan kedelai. Hal itu menambah deretan buruk kepemimpinan Presiden Jokowi. Rizal Ramli mengatakan, Jokowi seharusnya tahu bahwa kebijakan Presiden selama ini doyan impor, sehingga membuat petani tidak mempunyai pendapatan untuk kenaikan produksi. Ini Presiden Joko Widodo tidak ngerti atau pura-pura tidak ngerti. Kebijakan pemerintah yang doyan impor dan doyan bagi-bagi rente kuota impor itu yang membuat petani tidak punya insentif untuk menaikkan produksi. Rizal mengatakan, Jokowi tidak harus banyak drama seolah-olah pura-pura tidak tahu bahwa selama ini pemerintah doyan terhadap impor. Rizal Ramli pun mengatakan bahwa dirinya siap memberikan kuliah gratis kepada Jokowi. Belum lagi kebijakan pupuk dan pricing policy. Please deh, jangan terlalu banyak drama. Kalau benar-benar nggak ngerti, nanti tak kasih kuliah gratis. Sebelumnya, Jokowi menyoroti komoditas pangan strategis yang hingga saat ini masih diimpor seperti gula dan kedelai. Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk tidak lagi menerapkan kebijakan yang konvensional maupun bersifat rutinitas semata. Jokowi ingin jajarannya bisa membangun kawasan ekonomi secara luas.